Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para kiai, para ulama, wabil khusus sahibul bait Kiai Saifuddin, Kiai Nurul Huda, Kiai Yusuf, Bapak Suparman, paling keren ini Pak Suparman, dan juga para kiai yang lain yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di majelis ini. Semoga mendapatkan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya bilang salam istiqomah, 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 begitu ya? Karena jargonnya Majlis Minaz Zulumati Ilan Nur itu istiqomah. Sallallahu Muhammad. Bapak pernah tahu ini sebelum saya ngaji, karena tadi saya mendengar Kiai Saifuddin menjelaskan tentang masalah istiqomah. Bapak pernah tahu apa tidak ada kiai ulama dengar kalau kiai itu bisa terbang? Pernah dengar Pak ya? Pernah. Ada seorang kiai itu bisa berjalan di atas air. Pernah dengar Pak ya? Pernah. Ada seorang ulama itu katanya satu kedipan mata sudah sampai di Mekah. Pernah dengar Pak ya? Pernah. Semuanya kita pernah dengar. Tapi Bapak tahukah bahwasanya keramat orang bisa terbang, keramat orang bisa jalan di atas air, keramat orang bisa satu kedipan mata sampai di Mekah, itu ternyata kata para ulama lebih tinggi derajatnya orang yang istiqomah. Karena al-istiqomah khairun min alfi karamah. Karena istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Jadi bapak-bapak ini sudah mendaftarkan wali semua. Ya Kiai Saifuddin ini calon wali semua. Kenapa? Karena mereka istiqomah, calon wali. Nggak tahu wali murid apa wali apa. Oke. Majlis Minal Zulumati Ilan Nur dan orang-orang Nahdlatul Ulama, tidak hanya Nahdlatul Ulama, pokoknya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu madhabnya namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ulangi Pak, Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi besok kalau sampai di kuburan ditanya oleh malaikat, malaikat siapa Pak? Hah? Malaikat Rokib Atid. Malaikat Mungkar. Malaikat Rokib Atid dong. Malaikat Mungkar Nakir kok ditanya siapa? Saumpama, tapi nggak ada. Saumpama siapa madhabmu dalam bidang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Madhab kita namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, sekarang saya mau cerita Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu guru kita Pak, guru jenengan. Jadi kalau saya sambungkan sedikit, saya sambungkan ya. Majlis Minal Zulumati Ilan Nur biar jenengan ngerti. Oh kayak gini toh ternyata Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini saya kasih sejarah yang tidak pernah dijelaskan oleh siapapun. Tak kasih sejarah jenengan. Jadi kalau Majlis Minal Zulumati Ilan Nur dipimpin oleh Kiai Saifuddin, Kiai Saifuddin dapat dari Sidogiri Lirboyo. Maka gurunya Kiai Khalil Bangkalan. Nanti saya lanjutkan terakhir terus tidak saya sebutkan sampai namanya Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari ini punya guru hebat namanya Muhammad. Muhammad itu anaknya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu setelah meninggal Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah punya anak 2 namanya Hasan dan Husain. Tapi Hasan dan Husain ini mohon jangan dipelintir ceramah saya. Ini kalau disampaikan para habaib bisa dihajar saya ini. Ya ini tolong ini yang rekam juga tolong jangan dipelintir ceramah saya ya. Hasan dan Husain mewarisi keutamaan Rasulullah
mewarisi keutamaan Sayyidina Ali, tapi yang mewarisi kecerdasannya bukan Hasan dan Husain. Yang mewarisi kecerdasannya namanya Muhammad bin Ali. Paham Pak? Ini agak serius nih Pak. Jangan tak kasih pelajaran agak tinggi nih Pak. Ini kalau biasanya kalau di sana saya ngasih pelajarannya ke dosen-dosen Pak. Muhammad bin Ali ini anaknya Sayyidina Ali dari istri yang lain, namanya Qabilah Hanafiyah. Ini tidak saya jelaskan. Muhammad ini lebih cerdas, oh jangan dipotong, cerdas daripada Sayyid Hasan dan Husain. Cerdasnya, tapi keutamaannya tetap dimiliki Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Ngajar di kota Madinah, di masjid, beliau mengatakan begini, af'alul ibad minal ibad la qada wa la qadar. Pekerjaan manusia itu dari manusia sendiri, tidak ada hubungannya qada dan qadarnya Allah. Jenengan baik itu bukan karena kudrah irodahnya Allah, tapi memang karena jenengan yang berusaha menjadi orang yang baik. Katanya siapa? Muhammad. Bapak ini masuk Islam bukan karena kudrahnya Allah, kodok kodarnya Allah, tapi karena bapak ini berusaha untuk menjadi orang Islam. Tetapi Muhammad bin Ali yang cerdasnya luar biasa kurang diminati, tapi punya murid yang luar biasa, hebat, sakti, keren, lebih ekstrim lagi, ngomongnya lebih ekstrim lagi. Gimana ngomongnya? Af'alul ibad minal ibad la qada wa la qadar walakinnal wal amru unuf. Pekerjaan manusia itu ya dari manusia itu sendiri, kata Ma'bad al-Juhani sama Ghailan ad-Dimashqi mengatakan dari manusia itu sendiri, wal amru unuf, bahkan Allah pun baru tahu kalau itu terjadi. Ekstrim nggak Pak? Ekstrim. Ngeri. Saya ke Kalbar ini bukan karena takdirnya Allah, bahkan saya ke Kalbar ini Allah pun baru tahu, oh dewa ke Kalbar. Kira-kira seperti itu. Cuman inilah yang disebut dengan qadariyatul ula. Nah, ini jarang ini ilmu jarang ini. Ini se-Indonesia yang tahu cuman ini Pak Ustaz. Namanya qadariyatul ula. Qadariyatul ula nggak berkembang Pak. Karena Ustaz siapa ini Ustaz? Ustaz ini Ustaz Mujib ini alim. Beliau tanya kepada saya, kenapa Gus Wasil bin Atok kok disebutkan dalam sanadnya Majelis Minal Zulumati Ilan Nur? Ini penjelasannya. Kemudian mengatakan, berarti kalau ada orang kesini Allah baru tahu, cuman pengajarannya nggak berkembang. Akhirnya diteruskan oleh orang hebat, memodifikasi pelajaran ini, namanya Wasil bin Atok. Siapa namanya Pak? Wasil bin Atok. Wasil bin Atok yang mengatakan af'alul ibad minal ibad la qada wa la qadar wal amru unuf, sama Wasil bin Atok dikosot itu dihapus. Yang benar af'alul ibad minal ibad la qada wa la qadar walakinnallaha ya'lam. Pekerjaan manusia dari manusia itu sendiri, tidak ada urusan takdirnya Allah, tapi Allah sudah tahu sebelum orang itu melakukan. Jadi saya ke Kalbar ini atas usaha sendiri, bukan karena takdirnya Allah, tapi walakinnallaha ya'lam, tetapi Allah itu tahu sebelum saya ke. Nah, inilah yang disebut dengan Mu'tazilah. Nah ini agak tinggi nih Pak ya, paham nggak Pak? Paham nggak ini Pak? Ini agak tinggi lagi habis ini Pak. Ingat-ingat nama-nama ini Pak. Besok kalau saya ke sini lagi tak tanya, siapa muridnya Muhammad bin Ali? Siapa lah bat deh ya. Paham Pak? Nah, saya lanjutkan. Saya senang ini Ustaz. Ini jamaahnya anteng-anteng ini Ustaz. Oke. Wasil bin Atok ini taksis, orang yang pertama kali menggali ilmu kalam. Coro bahasa anak kuliahnya ilmu teologis.
ilmu kalam, ilmu urusan akidah. Kalau urusan usul fikih itu yang membuat pertama kali namanya Imam Syafi'i. Jadi Imam Hanafi memang buat madhab, tapi yang membuat ilmu usul fikih namanya Imam Syafi'i. Tapi muridnya, nah ini penting. Muridnya Imam Syafi'i itu orang yang sangat bodoh sekali, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Saya tak kasih nama-nama yang jarang didengar orang. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini Pak orangnya bodoh sekali, sampai kalau diajari pagi bismillah sore lupa. Saking bodohnya. Ada di Kalbar orang kayak gini? Diajari Alhamdulillahirabbil alamin, malamnya lupa sudah. Ada? Oh ada ya Pak ya? Mirip dengan Robi, namanya Robi bin Sulaiman Al-Muradi. Sampai Robi ini pernah patah semangat. Saya Imam Syafi'i, saya nggak kuat, sudah belajar bertahun-tahun saya nggak bisa. Imam Syafi'i saking susahnya, lah ini pentingnya irtibat, sambungan antara guru dan murid. Maka dikatakan para ulama, kok ada murid sekecil darah dia menyakiti hati gurunya, maka tidak akan diharapkan kemanfaatan ilmunya. Shallallahu alaihi Muhammad. Sampai di sini. Sampai akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, saya nggak banyak guyon di sini Pak, tapi saya mau banyak serius karena ini kiai-kiai semua. Ya? Kiai-kiai semua ini yang saya ceramah ini luar biasa semua. Saya mau agak serius malam hari ini. Saya kasih ilmu betul malam hari ini. Akhirnya Imam Syafi'i ketika dicurhati oleh Robi, sampai Imam Syafi'i mengatakan, ya Robi, seandainya saya bisa menuangkan ilmu ke mulut kamu, seandainya saya bisa menuangkan ilmu ke kamu, maka saya akan tuangkan ilmu kamu. Saya berdoa Robi, semoga engkau menjadi orang yang alim. Doanya seorang guru. Ternyata Pak, sekarang muridnya Imam Syafi'i yang mampu menulis karyanya Imam Syafi'i yang paling hebat bukan Imam Muzani, tetapi muridnya Imam Syafi'i yang mampu menulis pendapatnya Imam Syafi'i yang terhebat di antara murid-murid yang lain, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi kalau saya ditanya, Gus, kalau ada orang murid yang bodoh sekali, itu bagaimana Gus? Nempel ke guru. Kalau dia sudah nempel ke guru, di rumah pun dia akan menjadi orang yang barokah. Amin. Amin.